alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala wa qad sallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babu kaifa yadahu rukbatayhi qabla yadayhi, bagaimana meletakkan ia seseorang akan dua lututnya sebelum dua tangannya. Letakkan dua lutut sebelum dua tangan ketika mau sujud. Nah, hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Al-Hasan ibn Ali wa Husain ibn Isa qala haddatsana Yazid ibn Harun qala akhbarana Syariq an Asim bin Quraib an abihi an Sayyidina Wa'il bin Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Diriwayatkan dari Sayyidina Wa'il bin Hujr, qala, beliau berkata, ra'aitun nabiyya, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, apabila sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, meletakkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedua lututnya Nabi sebelum kedua tangannya Nabi. Wa idza nahadha, dan apabila bangkit ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, mengangkat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedua tangannya sebelum kedua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa qala hadatsana Muhammad ibn Ma'mar qala hadatsana Hajjaj ibn Minhal qala hadatsana Hammam qala hadatsana Muhammad ibn Juhadah an Abdul Jabbar ibn Wa'il an nabihi, yakni Sayyidina Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara hadits as-salah qala falamma sajada waqa'ata rukbatahu ila al-ardi qabla an taqa'a kaffahu. Qala Hammam wa haddatsani Syaqiq qala haddatsani Asim bin Quraib an abihi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam bimithli hadha wa fi hadithi ahadihima wa akbaru ilmi annahu fi hadithi Muhammad ibn Hujrin ibn Juhadah wa idza nahadha ala rukbatayhi wa tamada ala fakhidhihi. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Juhadah itu yang kemarin katakan hadis an. Sebelumnya haddatsana an Abdul Jabbar bin Wa'il an abihi. Nah, di sini an menempati pada posisi haddatsana. Kenapa? Karena dari ayah sendiri. Nggak mungkin anak sama ayah nggak ketemu. Nah, maka diriwayatkan daripada Sayyidina Abdul Jabbar bin Wa'il dari ayah beliau Sayyidina Wa'il bin Hujri, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara hadits as-shalah, maka menyebutkan ia Sayyidina Wa'il akan hadis salat. Hadis salat yang panjang, terkenal salah satu perawi hadis salat adalah Sayyidina Wa'il bin Hujr. Ketika beliau menyebutkan hadis tentang salat, qala, beliau berkata begini, falamma sajada, maka tatkala sujud ya Nabi. Tatkala sujud ay arada sujud, maka tatkala ingin sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
waqa'ata, jatuhlah kedua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke lantai, qabla an taqa'a kafa, sebelum bahwa terjatuh atau diletakkan dua tangannya Nabi. Berkata Hammam, wa haddatsani Syakik qala haddatsani Asim bin Qulaibin an abihi, an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimisli hadza, wa fi hadisi ahadihima wa akbaru ilmi annahu fi hadisi Muhammad bin Juhada. Wa akbaru ilmi, menurut dominan pengetahuanku, sesungguhnya itu terdapat dalam hadis Muhammad bin Juhada. Bunyinya begini, wa idza nahada ala rukbati, apabila Nabi bangkit, nisa bangkit ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dua lututnya. Kalau bangkit di atas dua lutut, berarti lutut menjadi tumpuan. Berarti Nabi mengangkat tangan lebih awal kemudian lutut. Waqtamada ala fakhidi, bertekan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pahanya Nabi. Nabi bertekan di atas pahanya. Dan ada riwayat yang kita baca Nabi bertekan di atas tempat sujud. Dan riwayat Nabi bertekan di atas tempat sujud adalah riwayat yang terakhir. Nah, karena dia riwayat terakhir, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, menurut aturan istinbat hukum atau usul fikih, hadis yang terakhir akan diamalkan, hadis yang pertama ditinggalkan. Nasih mansukh, maka dipakailah hadis bertekan di atas lantai, bukan di atas paha. Bukan di atas paha, tapi di atas lantai. Riwayat sebagian ulama memahami Nabi bertekan di atas lantai karena faktor usia. Karena usia beliau sudah tua. Maka bagi orang yang mampu bertekan di atas paha, bertekan di atas paha. Bagi orang yang sudah tua tidak mampu bertekan di atas paha, bertekan di atas lantai. Ini jam'u baina dalilain dari pandangan sebagian ulama. Nah, hadis Wabillahi qala haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad qala haddatsani Muhammad ibn Abdullah bin Hasan an Nabi Zinad anil A'raj an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum, apabila telah sujud oleh salah seorang kalian, apabila ingin sujud oleh salah seorang kalian, maka jangan duduk ia sebagaimana duduk onta. Jangan duduk ia sebagaimana duduk onta. Onta yakni meletakkan lututnya lebih awal, kemudian kedua tangannya. Wal yada' yadahi qabla rukbatayhi, hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum dua lututnya. Dijawab, dengar uraiannya para ulama daripada kitab Aunul Ma'bud. Idza sajada ahdukum fala yabruk, ini larangan. Fala yabruk jaza. Wakila nafyun, fi fala yabruku, maka tidak duduk ia seperti duduk onta. Ada dua riwayat tentang barisnya. Sebagaimana duduknya onta, artinya dia tidak meletakkan dua lututnya sebelum kedua tangannya. Jangan letakkan dulu dua lutut
sebelum dua tangan sebagaimana duduknya onta. Syibhu dzalik, mirip demikian dengan duduknya onta, serta sesungguhnya onta akan meletakkan dua tangannya sebelum dua kakinya. Onta akan meletakkan dua tangannya sebelum dua kakinya. Karena sesungguhnya lutut bagi manusia, pada kaki, sementara lutut dawab yaitu pada tangan. Apabila dia meletakkan lututnya pertama sekali, berarti dia telah mirip dengan onta di segi duduk. Wal yadok dengan sakin lam kasrah dua tangan. Wal yadok dengan sakin lam hendaklah dia meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Berkata Imam Turubsyati, kaifa naha an burukil ba'in, bagaimana Nabi melarang dari duduk onta, sementara beliau memerintahkan meletakkan dua tangan sebelum dua lutut. Sementara ba'ir itu meletakkan dua tangannya sebelum kedua kakinya. Jawab, lutut dari manusia letaknya pada dua kaki, sementara zawatil arba, hewan yang berkaki empat, lutut letaknya di dua tangan. Ya dulu ala sihatihi, menunjukkan atas kesahihannya hadis Suraqah bin Malik, sakhat yada farisi fil ardi, terbenam kedua tangan kudaku di tanah, hatta balagata rukbatain, sehingga sampai kedua lututnya. Tentang hadis hijrah Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa min hahuna zahara, dari sini jelaslah uraian sesungguhnya perkataan lutut pada zawatil arba itu letaknya pada dua tangan. Laisa kalaman yuqal wa la ya'rifu ahlul lugha, bukanlah kalam yang diakal-akali sehingga tidak diketahui oleh ahli bahasa. Sebenarnya dikatakan oleh Allamah Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Mi'ad. Titik. Nah, kalau sebetulnya onta itu waktu dia duduk, mana duluan yang dia duduk, dia turunkan? Kakinya ke atau tangannya? Maksudnya kaki depan ke atau kaki belakang? Kaki depan. Nah, kaki depan kemudian kaki belakang. Kemudian dalam hadis tadi coba untuk amati secara baik-baik. Idza sajada ahadukum, apabila sujud salah seorang kalian, maka jangan dia duduk sebagaimana duduk onta. Artinya jangan dia letakkan tangannya duluan, kemudian baru kakinya. Karena onta kan tangan duluan. Onta meletakkan kaki depannya lebih awal, kemudian lututnya belakangan, kaki belakangnya belakangan. Nah, Nabi katakan jangan duduk seperti duduk onta. Nah, kalau hadisnya sampai di sana, miriplah dengan hadis sebelumnya. Mirip, karena hadis sebelumnya katakan lutut dulu kemudian tangan. Nah, jangan duduk seperti onta duduk. Onta kan tangannya dulu, kaki depannya baru belakang. Tapi ketika disambung dengan ujung hadis, letakkanlah dua tanganmu dulu sebelum dua lututmu. Letakkanlah dua tanganmu dulu sebelum dua lututmu. Sementara onta memang meletakkan dua tangannya duluan, kaki depannya duluan, kemudian lututnya belakangan. Nabi suruh kita letakkanlah dua tanganmu dulu, kemudian dua lututmu.
Padahal hadis pertama katakan jangan seperti onta. Mana jawabannya? Nah, dibalik. Jadi lutut bagi hewan kaki 4 letaknya di depan, bukan di belakang. Lutut bagi hewan kaki 4 letaknya di kaki depan. Dalilnya Sahih Bukhari. Ketika Suraqah bin Malik mengajar Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian ditenggelamkan kaki ontanya, kaki kudanya oleh bumi. Apa kata dia? Sakhat yada farisi, terbenam dua tangan kudaku ke dalam tanah sampai ke dua lutut. Nah, terbenam dua tangan kudaku berarti kaki depan sampai ke dua lutut. Berarti lutut hewan itu ada di tangan. Maka ketika Nabi katakan jangan kamu duduk seperti duduk onta, berarti jangan kamu turunkan lututmu lebih awal kemudian menyusul tanganmu, tapi turunkanlah tangan lebih awal kemudian lutut. Nah, dalam penjelasan seperti ini bertolak belakang dengan hadis yang kita baca sebelumnya pada nomor 1 dan 2 hadis dari judul di atas. Bertolak belakang, bertentangan. Nah, lalu kenapa ulama Syafi'iyah mengambil hadis yang pertama, sementara hadis pertama dan kedua menurut penelitiannya hadisnya dhaif? Kemudian hadis yang kedua di sini adalah sahih yang memerintahkan kita tangan dulu kemudian lutut. Jawabannya, satu, karena ada hadis sahih riwayat yang lain. Dua, karena hay'ah meletakkan lutut sebelum tangan itu lebih bagus, pemandangnya lebih bagus. Hadis. Wabil hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abdullah bin Nafi' an Muhammad bin Abdullah bin Hasan an Abi Zinad an al-A'raj an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'midu ahadukum fi salatihi fayabruku kama yabrukul jamal. Bersengaja oleh salah seorang kalian dalam ibadah solatnya, lalu dia berlutut seperti berlutut onta. Nah, babun nuhudi fil fardi, bab bangkit fil fardi, fil fardi. Apa arti fil fardi? Baca hadisnya lebih awal. Wabila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail yakni ibnu Ibrahim an Ayyub an Abi Kilabah qala ja'ana Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwairits ila masjidina faqala wallahi innahu la usalli bikum wa ma uridu shalah walakinni uridu an uriyakum kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Qala qultu li Abi Kilabah kaifa shalla? Qala mithla salati shaykhina hadha yakni Amr ibn Salamah imamahum. Wa dzakara annahu kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdatil akhirah fil rak'atil ula qa'ada thumma qama. Nah, Ihsan, apa arti dari judulnya itu kira-kira? Babun nuhudi fil fardi. Setelah antum baca hadisnya, apa artinya nama judulnya itu? Bangkit Astagfirullah. sendiri. Kadang-kadang kita bermasalah dengan judulnya. Abu Ismail bangkit sendirian. Nah, Zahra mendahului imam. Ilyas Ayo.
Enak. Imam gimana Pak? Bangkit sendirian. Jadi ada bangkit ramai-ramai. Nah, nanti bisa dibayangkan, dicontohkan mana cara bangkit sendirian, mana bangkit ramai-ramai. Angga, Apri, Yusuf, bangkit dari rakaat ganjil fardi, bangkit pada rakaat tunggal, rakaat 1, kedua, rakaat 3, keempat, rakaat ganjil maksudnya. Diriwayatkan daripada Abi Kilabah, apa kata beliau? Ja'ana Abu Sulaiman, telah datang kepada kami oleh Abu Sulaiman, nama beliau Malik ibnul Huwairith, datang ke mana? Ila masjidina, ke masjid kami. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Malik bin Huwairith, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la usalli bikum, sungguh aku akan mengimamin solat untuk kalian. Wa ma uridu solat, padahal aku enggak ingin solat. Padahal aku tidak ingin solat, artinya aku tidak punya kewajiban solat, tapi aku ingin ngimamin solat untuk kalian. Apa juga keinginan aku? Walakinni, akan tetapinya aku, uridu an uriyakum, aku ingin bahwa aku praktekkan kepada kalian bagaimana aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Qala, berkata iya. Ya siapa? Imam Ayyub. Qultu li Abi Kilabah, aku katakan kepada guruku Abi Kilabah, kaifa shalah, bagaimana salat ia Malik bin Huwairith? Qala, berkata Abu Kilabah, misla salati syekhina hadza, ya kayak salat guru kita yang ini, seperti salat guru kita yang ini, yaitu Sayyidina Ammar ibni Salamah, imamahum, imam mereka di masjid mereka. Apa maksud seperti solat syekh kita yang ini? Wa dzakara, dan beliau menyampaikan, annahu, sesungguhnya syekh Sayyidina Ammar bin Salamah, karena ada ya Sayyidina Ammar bin Salamah, idza rafa'a ra'sahu minas sajdatil akhirah, apabila mengangkat ia Sayyidina Ammar akan kepalanya dari sujud terakhir pada rakaat pertama. Sujud terakhir pada rakaat pertama itu maksud fardi, rakaat tunggal. Rakaat pertama qa'ada, niscaya dia duduk, kemudian dia berdiri. Duduk apa itu? Abdurrahman. Duduk. Duduk. Abdurrahman. Hah? Apabila dia mengangkat, dengarkan bahasanya baik-baik. Apabila ia mengangkat ra'sahu, kepalanya, minas sajdatil akhirah, dari sujud terakhir. Sujud terakhir sujud ke berapa? Sujud terakhir sujud ke berapa? Sujud terakhir rakaat pertama, sujud kedua. Kok ada beliau duduk, kemudian berdiri. Duduk apa? Duduk salat sapir. Hah? Duduk
Tasahud. Jadi setelah rakaat pertama duduk baca tasahud apa itu? Setelah rakaat pertama tasahud apa? Duduk tumanina. Allahumma shalli. Tumanina itu bukan duduk. Rukuk perlu tumanina, i'tidal mesti tumanina, duduk perlu tumanina, sujud perlu tumanina. Tumanina itu adalah berdiam sejenak. Ini duduk apa? Duduk. Duduk. Istirahat. Duduk istirahat. Jadi ketika kita bangkit dari rakaat kedua ke rakaat pertama ke rakaat kedua, ketiga ke rakaat keempat disunahkan duduk istirahat. Hadis Wabil qala hadatsana Ziyad ibnu Ayyub qala hadatsana Ismail an Ayyub an Abi Kilabah qala ja'ana Abu Sulaiman Malik bin Huwairits ila masjidina faqala wallahi inni la usalli wa ma uridu shalah walakinni uridu an uriyakum kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qala faqa'ada fi raqbatil ula hina rafa'a ra'sahu min as-sajdatil akhirah. Diriwayatkan daripada Abu Sulaiman Sayyidina Malik bin Huwairits, diriwayatkan pada Abi Kilabah, telah datang kepada kami Abu Sulaiman Malik bin Huwairits ke masjid kami, lalu dia berkata, demi Allah, sesungguhnya aku sungguh akan solat. Wa ma uridu solat, padahal aku tidak ingin solat. Artinya tidak ada kewajiban solat, akan tetapi aku uridu, aku ingin an uriyakum, aku perlihatkan kepada kalian bagaimana aku telah melihat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan solat. Qala, berkata ya Sayyidina Abu Kilabah, faqa'ada, duduk ya Sayyidina Malik bin Huwairits di rakaat pertama ketika mengangkat kepalanya dari sujud terakhir. Hadis Wabila qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Husaim an Khalid an Abi Kilabah an Malik bin Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kana fi witrin min as-salati lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Nah, dua hadis pertama itu diriwayatkan dengan asbabul wurud. Asbabul wurud ada daripada hadis itu sendiri, ada daripada perawi kepada generasi setelahnya. Hadis setelah ini itu to the point dari Sayyidina Malik bin Huwairits annahu ra'an nabiyya, sesungguhnya beliau telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana, apabila ada ya Nabi fi witrin, dalam rakaat ganjil dari salatnya. Maka fardhi tadi artinya ganjil. Dari rakaat ganjil pada salatnya, lam yanhau, bisa beliau tidak akan bangkit sehingga beliau stabil keadaan duduk. Nah, duduk istirahat tersebut ukurannya maksimal seperti duduk antara dua sujud. Bukan duduk tergesa-gesa, bukan duduk asal duduk, belum lagi duduk udah berdiri lagi. Ini enggak duduk istirahat namanya. Itu duduk mencari capek. Istirahat itu duduk yang tenang dulu, maka takbirnya panjang. Allahu Akbar. Nah, babul iqa'i baina sajdatain, bab duduk iqa' antara dua sujud. Apa tu iqa' ihsan? Duduk di atas dua lutut. Duduk di atas dua lutut, bagaimana caranya? Di atas dua tumit. Satu tumit. Kalau duduk di atas dua lutut orang bisa lah. Kalau duduk di atas dua lutut sendiri, itu perlu belajar kita cara sama ihsan. Hadis. Qabila qala hadatsana Yahya bin Ma'in qala hadatsana Hajjaj bin Muhammad an Ibni Jurayjin qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Tawusan yaqul qulna li Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu fil iqa 'ala al-qadamain fi sujud faqala hiya sunnah qala qulna inna lanarahu jufa'an bil rajul faqala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam.
dari Abu Zubair, sesungguhnya beliau telah mendengar seorang Imam Tawus, itu gelar, yaqulu berkata dia Imam Tawus, qulna li Ibni Abbasin. Imam Tawus ini salah seorang imam yang sangat fanatik dengan hadis Nabi, yang diriwayatkan beliau berani sewa perahu untuk mengucapkan yarhamukallah. Nah, hanya untuk sekedar mengucapkan yarhamukallah. Di seberang sungai sana ada seseorang bersin mengucapkan alhamdulillah. Beliau sewa perahu di sini, nyebrang ke sana, yarhamukallah. Ini belum balik lagi. Nah, itu Imam Tawus. Nah, nggak urusan yang uang berapa yang dikeluarkan, begitu menghargai sunnah. Ketika mereka menghargai sunnah, mereka dihargai oleh Allah sehingga namanya sampai hari ini dikenang. Kemudian mereka akan dihargai oleh Nabi nanti di akhirat kelak. Sesungguhnya beliau pernah mendengar Imam Tawus mengatakan, kami katakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, berarti beliau seorang tabi'in, tentang iqna' atas dua telapak kaki di dalam sujud, maksudnya dalam solat. Kami katakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang iqna' duduk di atas dua telapak kaki di dalam solat. Faqala, beliau jawab, itu sunnah. Qala, berkata ia Abu Zubair, qulna, kami katakan, inna lanarau jufa'an birajul, sesungguhnya kami sungguh melihat akannya iqna' itu sikap tidak wajar dengan seseorang. Sesungguhnya kami melihat akannya iqna' itu jafa, sifat tidak wajar dengan seseorang, agak kurang tertib begitu. Faqala Ibnu Abbas, hiya sunnah nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak lagi komentar, itu adalah sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Soal wajar enggak wajar mau pandanganmu itu terserah kamu. Nah, itu sunnah nabimu. Ketika sudah dikatakan sunnah, jangan ada lagi bahasa narohu. Nah, sunnah Nabi narohu, sunnah Nabi naruto. Tidak ada lagi bahasa narohu. Kalau sudah ada hadisnya daripada Nabi SAW. Nah, ini termasuk bantahan terhadap liberal. Hadis bantahan terhadap liberal. Ketika sudut pandang diutamakan daripada hadis, Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak mengulasnya. Nah, tidak mengulasnya, tidak berusaha menjelaskannya. Di mana letak tidak bagusnya? Di mana letak kurang ajarnya? Bukankah itu tertib? Bukankah itu rapi? Enggak perlu berusaha lagi menjelaskan. Sudah, sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu ma yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ruku'. Bab sesuatu yang membaca ia seseorang apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku'. Bacaan ketika mengangkat kepala dari ruku'. Apa itu, Umar? Angkat kepala dari ruku'. Itu disebut dengan kira lupa lagi hadis. Wabila qala hadatsana Muhammad ibn Isa qala hadatsana Abdullah bin Numair wa Abu Muawiyah wa Waqi'un wa Muhammad ibn Ubaidin kulluhum anil A'mash an Ubaid ibn al-Hasan qala sami'tu Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i yaqul sami'allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau membaca sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Rabb, ya Allah, wahai Tuhan kami, bagimulah pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja yang Engkau mau dari sesuatu setelahnya penuh langit dan bumi. Hadis. Wabila qala hadatsana Mu'ammal ibn al-Fadl al-Harrani qala hadatsana al-Walid
qala haddatsana Mahmud bin Khalid qala haddatsana Abu Mushirin qala haddatsana Ibnu Sarhi qala haddatsana Oke, qala lagi. Wa haddatsana. wa haddatsana Ibnu Sarah qala haddatsana Bishr bin Bakrin wa haddatsana Muhammad bin Mus'ab qala haddatsana Abdullah bin Yusuf kulluhum an Sa'id bin Abdul Aziz an Atiyah bin Qaisin an Qaza'ah ibn Yahya an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu hina yaqul sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-sama qala muammal mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ala thana'i wal majdi ahqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka abdun la mani alima a'taita. Zada Mahmud wala mu'ti lima mana'ta thumma ittafaqu wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu wa qala Bishr rabbana lakal hamdu lam yakul Allahumma lam yakul Mahmud Allahumma qala rabbana walakal hamdu. Nah, kenapa banyak qala-qalanya? Karena di sana tadi banyak tahwilus sanad. Coba lihat baik-baik. Imam Abu Dawud punya guru Muammal bin Fadl Al-Harrani. Muhammad bin Fadl Al-Harrani punya guru Walid. Nah, hak di sini ini guru kedua daripada Imam Abu Dawud. Mahmud bin Khalid haddatsana Abu Mus'ab. Hak lagi ini adalah guru kedua bagi Mahmud bin Khalid. Nah, bukan hanya Abu Mus'ab tapi Ibnu Sarh juga. Saya ulang. Guru pertama Imam Abu Dawud adalah Muhammad bin Fadl Al-Harrani haddatsana Walid. Guru kedua haddatsana Mahmud bin Khalid haddatsana Abu Sarh. Guru ketiga haddatsana Abu Sarh haddatsana Bisr bin Ha. Guru keempat haddatsana Muhammad bin Mus'ab haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Kulluhum, jadi 4 jalur sanad di sini. Jadi Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dari 4 guru beliau. Pertama Muammal bin Fadl dari Walid, yang kedua Mahmud bin Khalid dari Abu Mushir, yang ketiga Ibnu Sarh dari Bishr bin Bakar, yang keempat Muhammad bin Mus'ab dari Abdullah bin Yusuf. Nah, semuanya itu, mana semuanya itu? Semuanya itu, mana semuanya? Walid, Abu Mushir, Bishr bin Bakar, Abdullah bin Yusuf. Semuanya daripada Sayyidina Sa'id bin Abdul Aziz, itu maha gurunya. Dari Atiyah bin Qais, dari Qaza'ah bin Yahya, dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Itu makna kalimat hak wa hak tersebut. Berarti dalam riwayat itu ada 4 guru yang ditampilkan. Karena 4 guru tentu akan ada perbedaan riwayat. Dia perbedaannya nanti. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karena ada ya Nabi yaqulu hina yaqul, membaca ya Nabi ketika membaca sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-sama. Qala Muammal. Mana Muhammad? Guru pertama. Guru pertama mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi, wa izzat yang ahli untuk disanjung dan dimuliakan. Ahaqqu ma qala al-abdu, lebih berhak apa yang dikatakan oleh hamba. Wa kulluna laka abdun, seluruh kami bagi kamu adalah hamba. La mani'a lima a'taita, tidak ada penghalang bagi apa saja yang engkau berikan. Zada Mahmud. Mana Mahmud? Guru keduanya. Wala mu'tiya lima manaqta, tidak ada yang memberi bagi siapa yang engkau larang. Tsumma tafaqu,
Kemudian 4 guru tersebut sepakat, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, tidak akan bermanfaat akan orang yang punya kemampuan darimu oleh kemampuannya. Berkata Bishr, guru ketiga, Rabbana lakal hamdu. Bisa katakan Rabbana lakal hamdu, tidak menyebut Allahumma. Lam yakul Mahmud Allahumma, tapi dia baca Rabbana walakal hamdu. Nah, begini Imam Abu Dawud menyampaikan semua riwayat yang berbeda yang beliau dengarkan daripada beberapa orang guru hadisnya. Naam. Wabil qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Sumay an Abi Salih As-Samman an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu ma wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah faqulu, bacalah oleh kalian Allahumma rabbana lakal hamdu, fa innahu, maka sesungguhnya man wafaqa qawluhu qaulal malaika, orang yang bertepatan, orang yang bersamaan ucapannya dengan ucapan malaikat, itu diampuni baginya sesuatu yang telah terdahulu dari dosanya. Nah, ucapan yang dimaksudkan di sini yaitu ucapan Rabbana walakal hamdu setelah imam membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, hadis ini mirip dengan hadis ta'min. Man wafaqa ta'minu ta'minan malaikata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi hadis ini jangan dibawa ke hadis ta'min, ini hadis membaca Rabbana walakal hamdu. Hadis Qabila qala hadatsana Bishr bin Ammar qala hadatsana Asbat an Mutarrif an Amir qala la yaqulul qawmu khalfal imam sami'allahu liman hamidah walakin yaqulun Rabbana lakal hamdu. Nah, dari Imam Amir. Imam Amir dari Amir. Amir ini adalah Ibnu Sarahil Al-Khumairi Asy-Sya'bi Abu Amr Al-Kufi, Imamil Ilm. Lahir tahun ke-6. Lahir laisa sinin khalat min khilafati Umar. Nah, beliau hanya seorang tabi'in. Nah, an Amir qala, ini ada siapa ini? Sampai tabi'in terputus di pangkalnya. Nabinya enggak ada, sahabatnya enggak ada, tabi'in saja. Hah? Mengkoti Mursal Muqda. Oh, kita mau ikut ya? Kita ikut. Ada Yunja mirip Mursal. Entah. Mursal itu kalau sahabatnya nggak disebutin, langsung ke Nabi, itu Mursal. Nah, ini termasuk hadis di pangkal. Ya Allah, Bukan. hadis Catat dari tadribur rawi. An Amir qala la yaqulul imamu, tidak boleh berkata oleh imam, tidak membaca oleh kaum di belakang imam Sami Allahu liman hamidah, tetapi mereka akan baca Rabbana lakal hamdu. Nah, ini sanadnya maqtu'. Jadi ini hadis tidak masuk kategori mahmul. Nah,
Kita tetap dengan istinbat ulama Syafi'iyah. Kita makmum juga baca Sami Allahu liman hamidah. Kemarin saya sudah jumpa jawabannya. Saya sampaikan sama antum, yang saya sendiri lupa. Nah, begitu dia tuh. Saya kemarin dah cari jawaban bagaimana sampai ulama Syafi'iyah mengucapkan makmum juga baca Sami Allahu liman hamidah. Sementara hadisnya idza qala al-imam Sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Bahkan ada istinbat daripada Amir, Imam Amir. Nah, apabila tidak boleh makmum membaca Sami Allahu liman hamidah, tapi baca saja langsung Rabbana walakal hamdu. Kayak kalau ada ulama yang mengatakan demikian, boleh-boleh saja. Tapi kita ikut dengan istinbat daripada ulama Syafi'iyah. Salah satu tujuannya adalah supaya tidak mengosongkan gerakan solat. Nah, kalau sekiranya dari rukuk ke i'tidal, kalau makmum tidak baca Sami Allahu liman hamidah, waktu berdiri saja Rabbana walakal hamdu, berarti ada gerakan yang kosong daripada zikir. Nah, bertentangan dengan dalil ayat yang berbunyi aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Apa itu salat? Salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahun bitakbir muftatamatun bitaslim. Mulai pada ruku, sujud, i'tidal. Jadi ketika ruku ke i'tidal itu tuh salat juga namanya. Nah, sekarang aqimis salata lidzikri, enggak ada zikirnya di sana, kosong. Sami Allahu liman hamidah, kata imam, makmum Rabbana walakal hamdu. Nah, itu salah satu istinbat hukumnya. Dan yang lain lupa. Bab du'ai bainas sajdatain, bab doa antara dua sujud. Hadis قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا كامل أبو العلاء قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن زين عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada ia Nabi membaca antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, wa'afini, sehat afiatkan aku, wahdini, bimbing aku, warzuqni, beri aku rezeki. Dibaca 17 kali sehari semalam dengan berjamaah, dengan khusyuk, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu dikhawatirkan oleh orang jika salat lima waktu? Apalagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang yang menjaga salat lima waktu berjamaah. Keampunan sudah, dapat rahmat juga, sehat walafiat, dapat bimbingan sehingga enggak salah jalan, kemudian dapat rezeki. Nah, sudah lengkap semuanya dalam ibadah salat. Sekarang doa itu yang mereka tinggalkan ramai-ramai oleh masyarakat kita. Lalu mereka katakan susahnya hidup, sudah saya berdoa enggak dikabulkan juga. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, nah, kamu saya undang datang ke rumah, tapi kamu enggak mau datang, ngomong di jalan doang. Ngomong di jalan-jalan. Allah sudah katakan datang ke rumah saya. Nanti kalau ada perlu, kata seorang gubernur yang terpilih nantinya, nah, bilang sama antum, kalau saya terpilih jadi gubernur,
kalau ada perlu masalah apa saja datang ke rumah saya. Nah, orang yang dapat mandat fasilitas seperti ini ngomong di jalan, ngomong di kedai. Sedang ngomong sama gubernur, saya nggak dikasih, mohon ini nggak dikabulkan. Kamu ngomong di mana? Di kedai kopi sih, di jalan-jalan sama kawan-kawan. Kata Pak Gubernur apa? Kalau perlu datang ke rumah saya. Nah, ini problem masyarakat kita hari ini. Dia ngomong ekonomi susah di jalan, di pasar, sama kawannya, sama keluarganya, tapi dia tidak datang ke rumah Allah untuk menyampaikan pesannya. Allah dah panggil. Nah, ayo ke sini sholat, ayo untuk mendapatkan keberuntungan. Datanglah orang tersebut menjaga sholat 5 waktu. Baca doa ini antara 2 sujud 17 kali sehari semalam yang wajib-wajibnya saja. Kalau dia sholat seminggu saja, sebulan saja, dah berapa kali dia mohon doa ini? Berapa kali? Berapa kali kalkulatornya? Bilang baterainya 1. Nah, berapa ya? 200? 510. Oke, Apri 510 kali. Mana benda yang antum sukai dalam hidupmu? Bukan apa ya, apa yang antum bikin itu mobil lagi. Mana? Berarti yang sudah punya. Mana? Lama kali mikirnya. Pensil tuh, bohong. Oke lah, pensil. Angga minta pensil antum sekali. Enggak. 2 kali. 3 kali. Ini barang yang antum suka ini. Nah, kenang-kenangan. 4, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 10 kali, 50 kali dia minta. Atau masih nggak kira? Udah 50 kali dia minta nih. Dulu hati antum. Itu pensil aja dia ngomong dari tanya. Dah 50 kali dia minta. Kasih. Itu orang sampili kalian. Nah, manusia yang kikir, manusia yang miskin, manusia yang lemah, kalau diminta barang yang dia sukai 50 kali, 100 kali pasti dikasih. Nah, sekarang kita minta kepada Allah 250 kali dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemurah, Allah yang punya kasih sayang, bukan sampili kalian. Allah yang sangat pemurah, bayadahu mabsutan. 2 tangan Allah terbuka. Apa yang Allah nggak kasih? Apakah sudah Allah kabulkan hal ini? Sudah. Yang bilang enggak. Nah, kenapa saya belum dapat ratusan juta? Kata Allah, Anda belum perlu. Kalau perlu nanti saya kasih. Nah, wahdini, wa'afini, warhamni, wa'ufirli. Khair. Jadi perlu dipupuk keyakinan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan amal ibadah yang dibuat itu Allah yang maha penyayang akan kasih. Hamba yang kikir sempilih pun kalau diminta keseringan pasti dia kasih. Dia emosi pun dikasih. Nah, Pak pinjam motor Pak. Jangan. Pinjam apa sekali Pak. Jangan. Sekali aja Pak. Wah Pak kamu. Dikasih juga itu walaupun kesal. Itu manusia itu. Nah, kalau Allah bagaimana kira-kira? Nah, itu husnudzan dengan Allah. Babu raf'in nisa idza kunna ma'arijal ru'usahunna minas sajadah. Bab mengangkat oleh wanita apabila mereka bersama laki-laki
akan kepala-kepala mereka dari sujud. Aturan wanita mengangkat kepala dari sujud ketika solat berjamaah bersama laki-laki. Naam. قال حدثنا محمد بن متوكل الأسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن مسلم عن أخي الزهري عن مولى للأسماء ابنة أبي بكر عن سيدتنا أسماء ابنة أبي بكر سيدنا أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجل رؤوسهم كريهة أن يرين من أورات الرجال. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma qalat, aku pernah mendengar Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana minkunna, siapa saja yang ada ia di antara kalian itu beriman dengan Allah dan hari akhir, fala tarfa' ra'saha, maka janganlah ia mengangkat kepalanya, hatta yarfa'ar rijal, sehingga mengangkat oleh laki-laki akan kepala-kepala mereka. Kenapa? Karahiyata ayyaraina min aurati rijal, karena tidak diinginkan bahwa mereka melihat dari aurat-aurat laki-laki. Hadis ini menunjukkan pertama hukum bahasanya tidak ada sutra bukan suratul musalli, tapi pembatas, hijab pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan. Yang pertama. Yang kedua, anjurannya adalah ketika seorang imam bangkit dari pergerakan, maka akan diiringi oleh jamaah laki-laki. Kira-kira jamaah laki telah selesai, maka akan diiringi oleh jamaah perempuan. Jadi jamaah perempuan bukan bergerak setelah pergerakan imam, tapi pergerakan jamaah perempuan setelah pergerakan jamaah laki-laki, terutama ketika bangkit dari sujud, supaya tidak melihat aurat laki-laki. Yang ketiga, dari hadis ini menggambarkan bagaimana kesederhanaan sahabat pada waktu itu. Secara rata-rata mereka tidak punya baju, mereka hanya punya sarung yang sangat pendek sekali, sehingga kalau buru-buru diangkat kepala sementara laki-lakinya masih sujud, bisa terlihat auratnya. Aurat yang dimasukkan adalah bukan aurat yang terbuka membatalkan sholat, tapi aurat dalam makna kehormatan, yaitu seperti lutut atau seperti penampakan lainnya. Nah, maka pada saat itu dianjurkan wanita mengangkatnya terlambat. Kalau kita merujuk kepada kaidah usul fikih yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatin wujudan wa adaman, maka kalau hari ini sudah ada pembatas hijab antara laki dan perempuan, hadis ini tidak berlaku. Tapi apabila kita mutlak taslim dengan hadis Nabi SAW, bukan melihat pada ilalnya, tapi lihat kepada zat perintah, maka hukumnya tetap berlaku walaupun kemungkinan terlihat aurat laki-laki tidak ada lagi. Nah, berdasarkan kepada ayat yang mengatakan tentang qasar salat dalam Al-Quran. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sekarang kan kita sudah aman, apakah masih boleh qasar salat? Sementara dalil qasar salat adalah in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru. Sebenarnya negara sudah aman, muslim pada saat itu sudah menguasai. Apa kata Nabi SAW? Hiya sadaqatullah faqbalu sadaqatahu, itu adalah sedekah dari Allah dan terimalah sedekahnya. Jadi ada di antara beberapa hukum dalam Islam yang dia punya illah, ketika illahnya tidak ada, hukumnya tetap berlaku. Nah, kalau kita tempatkan hadis ini sesuai dengan ayat tersebut, ada hijab, enggak ada hijab, tetap wanita bangkit setelah laki-laki, menunjukkan bahasanya laki-laki berimam kepada imam, wanita berimam kepada jamaah
laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi apabila kita mengambil hukum al-hukmu yaduru ma'illah wujudan, maka ketika ada hijab tidak perlu lagi wanita berlambat-lambat bangkit dari sujud. Istimbat. Nah, ala likulin wijihah, masing-masing kalau dia ambil pendapat tersebut, itulah peluang. Nah, tidak bisa disatukan dalam satu pendapat. Babu tulil qiyam min ruku' wa baina sajdatain. Bab melamakan berdiri dari ruku' dan antara dua sujud. Nah, وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. Nah, ini hadis ini tidak Masya Allah. Nah, tidak dipakai dalam mazhab kita. Kenapa? Karena i'tidal, duduk antara dua sujud, itu adalah rukun pendek. Kalau dipanjangkan secara bersengaja maka akan batal sholat. Mungkin ini dalam prakteknya kali, bukan dalam boleh melamakan atau tidak, tapi dalam praktek sholat Nabi SAW adalah sujud Nabi, rukuknya Nabi, duduknya Nabi, antara dua sujud itu hampir sama semuanya. Jadi ukuran ruku dengan i'tidal, dengan sujud, duduk antara dua sujud, itu waktunya hampir sama. Nah, kalau kita baca bacaan yang warid di tempat-tempat tersebut, memang hampir sama. Kecuali berdiri Al-Fatihah sama surah itu lebih lama. Tapi kalau ruku dengan i'tidal sama. Subhanallah azim ya bani, subhanallah azim ya bani, subhanallah azim. Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. As-samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu hampir sama. Hanya saja kalau kita lamakan, ruku tidak batal, sujud tidak batal. Tapi kalau kita lamakan i'tidal sama duduk antara sujud, ini akan batal. Kecuali salat tasbih, itu memang aturannya demikian. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Hammad qala anba'ana Thabit wa Humaid an Anasin qala ma sallaitu khalfa rajulin aw jaza salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tamamin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qama hatta naqul qad awhama thumma yukabbiru wa yasjudu wa kana yaq'udu baina sajdataini hatta naqul qad awhama. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an, kata beliau, ma salaitu khafarin au jaza salatan, tidaklah aku salat di belakang seseorang yang lebih ringkas salatnya. Tidaklah aku solat di belakang seseorang aujaza solatan yang lebih cepat solatnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tamamin, cepat di dalam kesempurnaan, bukan cepat anta beranta, tapi cepat fi tamamin, di dalam kesempurnaan. Bagaimana solatnya Nabi? Adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qala, apabila membaca Sami Allahu liman hamidah, qoma, berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta naqula, sehingga kami katakan qad auhama. Nah, qad auhama, auhama sigat madi maklum, wakila majhul, ada membaca auhama, ada mengatakan uhima. Fil faik ay auhamtu syai'a idza taraktahu, auhamtu syai'a idza taraktuhu, auhamtu fil kalam wal kitab idza asqatu ma syai'an.
Nah, hatta nakula sehingga kami katakan qad auhama, sungguh terlupa ya Nabi. Qala sami Allahu liman hamida, qoma, Nabi bilang, Nabi berdiri. Hatta nakula sehingga kami katakan qad auhama, sungguh terlupa ya Nabi. Summa yukabbiru wa yasjudu, kemudian takbir ya Nabi, sujud ya Nabi, dan ada ya Nabi itu duduk antara dua sujud. Hatta nakula sehingga kami katakan qad auhama, sungguh terlupa ya Nabi membaca bacaan di gerakan-gerakan tersebut karena saking cepatnya. Allahu Akbar, subhanallah azim, subhanallah azim, sami Allahu liman hamidah. Kami menganggap kayak Nabi lupa baca satu, baru baca dua. Rabbana lakal hamdu min as-samawati wal ardi min masyaitan min syai'in ba'd. Kalau menurut perhitungan kami, Nabi ketinggalan bacanya, enggak lengkap. Nah, begitu maknanya aujaza fi tamamin. Yang pada sebetulnya Nabi baca bacaan itu semuanya. Tapi sahabat yang mengikuti belakang menganggap seolah-olah Nabi tidak lengkap di dalam bacaannya. Bisa dipahami? Nanti cepat dalam membaca. Sama dengan anggapan saya tadi malam ketika sholat maghrib. Nah, pada rakaat ketiga qad auhama. Nah, sungguh dia lupa sebagian Al-Fatihah karena sekian cepatnya. Sehingga ketika dia ruku, dia i'tidal sebelum selesai Fatihah. Nah, itu perlu di setel Pak imam kita. Pertama, pergerakan cepat, bukan isya kayaknya jadi dikit. Nah, tahulah lupa. Yang paling berkesan itu maghrib, saya ketinggalan jauh di belakang. Nah, itu bahasa qad auhama. Saya bilang, bagaimana dia baca kok Fatihah cepat kali. Kita belum selesai, dia sudah selesai. Qad auhama. Nah, itu contohnya. Dan itu memang betul enggak bagus. Kalau di setel dilambatkan dikit. Nah, kadangkala ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seolah-olah kita menganggap sholat orang itu cepat. Nah, apabila terjadi imam kecil pendek, kemudian makmum tinggi besar, ini kalau dia ikut imam kecil pendek tadi, dia akan kewalahan. Padahal bagi imam tuh dia mengantuk. Padahal bagi imam itu tidak ada gerakan yang cepat, stabil. Tapi karena dia imamnya cepat nyampe ke bawah, Allah Akbar nyampe bawah. Dia cuma 2 jengkal panjang. Sedangkan makmum Allah Akbar baru nyampe. Itu kadang-kala faktornya. Bukan karena salat yang cepat, cuma gerakannya cepat. Begitu juga apabila orang gemuk ikut orang kurus. Nah, apabila orang kurus ikut orang gemuk, maka dikatakan ini salatnya kok lambat kali nih. Sebetulnya tidak lambat, itu sudah cepat bagi dia. Cuma pergerakannya lambat. Begitu juga orang muda ikut orang tua. Seperti kita sholat kemarin di tempat pisang situ, imamnya sudah tua, Masya Allah. Kalau orang pisang tidak belajar baik-baik, siapa menggantikan imam tua itu? Hadis. Wa bil qala hadatsana Musaddad wa Abu Kamil dakhala hadis wa ahadihima fil akhar. Qala hadatsana Abu Awanah an Hilal ibn Abi Humaid an Abdurrahman ibn Abi Layla an Al-Bara ibn Azib qala ramaktu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa qala Abu Kamil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati fawajadtu qiyamahu ka rak'atihi wa sajadatihi wa i'tidaluhu fi rak'ati kasajadatihi wa jilsatuhu baina sajadataini wa sajadatuhu baina taslimi wal insiraf qariban minas sawa. Diriwayatkan dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu an. Kata beliau, ramaktu, aku melirik. Ramak, melihat yang sudut mata. Aku melirik kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Kamil, menurut riwayat Abu Kamil bukan Muhammadan tapi Rasulullah.
ramaktu Rasulullah, aku melirik kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam fi shalat, dan ibadah salat. Fawajadtu qiyamahu, maka aku mendapati berdirinya Nabi sama dengan rukuknya, sama dengan sujudnya. Nah, sama dengan rukuknya dan sujudnya. Dan aku mendapati iktidalnya Nabi pada rakaat, artinya pada rukuk, itu sama dengan sujudnya. Aku mendapati duduknya Nabi antara dua sujud, dan sujudnya Nabi antara salam dan selesai solat, itu berhampiran minas sawah, dari sama. Jadi gerakan dengan gerakan itu tidak ada yang menonjol, nggak ada yang terlalu lama, nggak ada yang terlalu cepat. Jadi kayak ada keseimbangan antara ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Ini menurut Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Qala Imam Abu Daud, qala Musaddad faraka'tuhu wa i'tidaluhu, rukuknya Nabi, i'tidalnya Nabi antara dua rakaat, sujudnya Nabi, duduk antara dua sujud, sujudnya Nabi, duduknya Nabi antara salam dan berpaling, itu qariban minas sawa, semuanya hampir mendekati dengan pergerakan yang hampir sama waktunya. Bismillahirrahmanirrahim.